Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, rekan-rekan sekalian. Pada pagi hari ini saya mencoba untuk memperlihatkan hasil penetasan saya dengan percobaan menggunakan telur puyuh. Jadi sebelum itu telur puyuh yang saya tetaskan dengan perbandingan 40:1 atau 40 betina 1 jantan, itu hanya menghasilkan 5 ekor anakan puyuh yang menetas. Itu pun mati ketiganya, jadi tinggal 2 ekor saja. Ya maklum ya, karena di sini ada percobaan. Namanya di sini kita ingin melihat hasilnya. Jadi begitulah hasil kenyataan yang terlihat. Kemudian pada saat saya mencoba untuk menetaskan telur puyuh dengan perbandingan 1:3, itu intensitas keberhasilan pada saat menetas lebih tinggi. Itu perkiraan sekitar, kalau tidak salah saya hitung semalam, 100 butir telur puyuh. Kemudian yang menetas itu ada sekitar 85 ekor ya, setelah saya hitung, dan total tersebut menunjukkan hasil yang cukup bagus ya, atau intensitas keberhasilan penetasan lebih tinggi. Nah, di situ pada intinya kita harus memperhatikan perbandingan jantan dan betina. Setelah itu, penetasan di sini kita menggunakan suhu sama dengan pada saat kita menetaskan telur ayam, ataupun misalnya menggunakan intensitas suhu dengan menyamakan suhu penetasan pada saat menetaskan telur bebek juga bisa. Nah, inilah hasilnya, hasil dari penetasan yang kita lakukan ya. Kita buka. Nah, di situ terlihat ada telur entok atau ada juga telur ayam. Kita samakan ya, yaitu 38 derajat Celcius. Nah, akan tetapi hasil penetasan sebelumnya bisa kita lihat ya di bawah ini. Nah, itu tinggal 2 ekor karena semalam sebelumnya itu ada 5, kemudian saya salah menggunakan tempat minum, jadi dia berenang, kemudian banyak yang mati, ada 3 ekor ya yang mati, tinggal 2 ekor saja. Dari penetasan dengan perbandingan 40:1, itu ada sekitar 41 butir telur ya. Nah, untuk teman-teman di sini sebetulnya saya sebelumnya tidak ada pengalaman atau percobaan mengenai cara penetasan telur burung puyuh. Namun di sini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya setiap kali menetaskan telur, baik itu telur puyuh, telur ayam, telur bebek, ataupun misal telur ayam hias atau sejenisnya seperti ayam kalkun, itu kurang lebih ya suhunya yang kita gunakan, kita ambil rata-rata sekitar 38 derajat Celcius. Nah, untuk hasilnya cukup lumayan bagus ya. Rencana kedepannya nanti anakan puyuh ini setelah berumur sekitar 50 hari, mudahan bisa menghasilkan telur kembali, kemudian kita tetaskan. Jadi pada intinya, kalau kita berhasil atau sudah mendapatkan teknik cara penetasan yang tepat, itu telur apapun, misalnya telur bebek, telur ayam, atau telur puyuh di sini, asalkan ada jantan dan betinanya bisa menetas, kemudian kita besarkan dan mempunyai telur, bukan tidak mungkin nanti pada akhirnya yang kita tetaskan tersebut bisa menjadi lebih banyak ya, atau menjadi lebih
apa istilahnya itu dari sedikit menjadi lebih besar ya. Nah, untuk teman-teman sekalian, dalam usaha penetasan di sini, sebelumnya saya pernah mencoba usaha penetasan telur bebek sekitar 5 tahun yang lalu dan kemudian berhasil. Akan tetapi pada saat saya mencoba usaha tersebut selama kurun waktu sekitar 2 tahun, saya mendapatkan kendala yaitu stok telur yang terbatas. Nah, kemudian saya mencari di tempat luar juga kurang ya, karena bebek saya sudah dalam keadaan apkir, yang tadinya 200 ekor itu sekarang sudah tidak bertelur lagi. Jadi saya istirahat ya, bukan berhenti. Kalau berhenti ya tidak menetaskan telur lagi. Kalau istirahat kemungkinan nanti bisa saja kita jalankan usaha penetasan kembali. Selain itu kendalanya di sini karena banyaknya agenda dan lain-lainnya seperti usaha budidaya kolam ya, budidaya pemeliharaan ikan patin di kolam tanah ya, pertanian khususnya juga ada, dan kemudian bekerja di satu instansi juga ya, dan itu sangat menyulitkan kita dalam mengembangkan beberapa unit usaha yang akan kita kelola. Jadi pada intinya untuk teman-teman yang ingin mencoba suatu usaha itu, sebetulnya setelah saya tekuni beberapa usaha itu paling banyak full sekitar 2 usaha yang dapat kita jalankan dengan mandiri atau sendiri ya, tanpa dibantu orang lain. Itu sudah sangat banyak sekali menurut saya ya. Lebih normalnya lagi kalau menurut saya, jalankanlah usaha itu hanya 1 buah saja dulu. Kalau misalnya pun nanti berhasil, kemudian nanti dapat dikelola oleh orang lain, nah kemungkinan kita di situ bisa saja lepas tangan dan dikendalikan oleh beberapa orang yang kemudian kita anggap sebagai anggota dalam usaha tersebut atau anak buah ya, kasarnya. Lain halnya seperti usaha seperti terlihat seperti penetasan ya, penetasan. Saya jelaskan sedikit mengenai usaha penetasan di sini. Kalau teman-teman atau rekan-rekan sekalian ingin menggeluti usaha penetasan, alangkah baiknya agar teman-teman sekalian mencari minat tertentu yang mungkin dapat dijalankan oleh teman-teman. Entah itu misalnya memperbanyak burung puyuh atau ayam atau penetasan telur bebek, sehingga nanti diharapkan dapat menghasilkan anakan yang lebih banyak ya. Kita harus mempersiapkan inkubator ya, alat penetas terlebih dahulu. Kemudian sembari kita menetaskan telur yang kita inginkan tersebut, kita juga mempersiapkan alat semacam pembuat pelet ya, gilingan, agar nantinya bisa tercover ya untuk kebutuhan pakan tersebut. Jangan terlalu mengandalkan pakan yang kita beli di pasaran, karena tentunya di situ sangat membutuhkan banyak modal, dapat menguras isi kantong ya, dompet kita ya. Nah, kemudian untuk pembelian bibit biasanya itu juga sangat menguras isi dalam kantong kita. Makanya selain alat penetas dan alat pembuat pakan itu yang dapat meminimalisir pengeluaran kita ya, kita juga harus fokus dalam satu bidang usaha tentunya. Nah, itu poin-poin penting yang harus kita perhatikan. Nah, itu
itu burungnya tertidur. Ya, banyak yang tertidur, artinya suhu dalam ruangan itu sudah lumayan normal untuk anakan burung puyuh yang memerlukan suhu ruangan yang agak panas ya, hangat maksudnya. Kalau misalnya kurang hangat nanti biasanya dia akan bergelombolan ya, membentuk satu lingkaran lalu dia berkumpul, nanti akan menjadi bertumpuk-tumpuk. Itu ciri-ciri kalau ruangan dalam inkubator kurang panas bagi anakan puyuh. Nah, di sini saya coba menggunakan pakan untuk anakan puyuh yang baru menetas. Itu pakannya F0 ya, PF0, atau bisa juga untuk pakan ikan. Nah, di sini saya menggunakan pakan ikan, bisa juga menggunakan pakan untuk anakan puyuh. Bentuknya seperti serbuk gandum, seperti itu. Nah, mati lampunya. Jadi untuk teman-teman sekalian, apabila nanti ada yang ingin ditanyakan, bisa kita coba menjawab nanti ya. Silakan ditanyakan dalam kolom komentar. Video yang saya buat cukup sekian, mudah bermanfaat. Salah hilapnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf hasil videonya kurang bagus.